Oke, baik teman-teman, kita melanjutkan di sesi pertama tadi teman-teman, di mana di sesi pertama kita sudah belajar tentang apa itu kamera dan jenis-jenis kamera itu apa dan perbedaan jenis-jenis kamera itu seperti apa. Semoga teman-teman bisa memahami. Terus selanjutnya adalah di sesi kedua ini kita akan belajar mengenai kamera analog, kayak gitu ya. Kamera analog, macam-macam kamera analog, dan ukuran film pada kamera analog. Lebih mendetail lagi. Baik, bagaimana sih sistem kerja dari kamera analog? Ya, kalau misalkan teman-teman lihat nih di sini di motion, ya, motion grafiknya, di mana cahaya itu masuk. Ya, jadi ketika teman-teman itu ingin memfoto dan melihat di viewfinder ini, ya ini adalah viewfinder, ketika masih belum menekan tombol shutter, nah cahaya ini dipantulkan. Jadi kondisi sebelum dijepret itu kondisinya seperti ini, normalnya. Jadi ketika cahaya masuk, dipantulkan, ini adalah kaca prism, ya, terus dipantulkan dan dipantulkan muncul di viewfinder. Nah, ketika teman-teman melakukan jepret ataupun menekan tombol shutter, kaca ini, ya, kaca yang ada di sini teman-teman itu naik dan cahaya itu langsung masuk kepada film, ya, langsung ke film, ya, ke film. Jadi langsung terekam pada film. Nah, ini adalah proses sistem kerja pada kamera analog. Nah, kalau misalkan di bawah ini teman-teman bisa lihat juga gambar kamera di sini, ya, ada viewfinder. Nah, ketika tombolnya ini masih belum ditekan, tombol jepretnya ataupun tombol shutternya itu belum dijepret, cahaya itu akan masuk ke dalam lensa, terus masuk ke dalam kamera body, ya, terus dipantulkan oleh mirror, terus dipantulkan ke prism, ya, ataupun mirror ataupun pentaprism, ya. Jadi istilahnya kaca lagi, ya gitu ya, cermin lagi. Nah, terus dipantulkan dan sehingga bisa dilihat oleh mata kita ketika kita ingin sedang memoto. Jadi disclaimer, ini masih belum melakukan jepretan. Nah, bagaimana proses ketika melakukan jepretan? Nah, ketika melakukan proses jepretan, mirror ini akan naik, teman-teman. Seperti video yang di sini. Ini naik, ya. Ini naik searah kayak gini. Nah, cahaya masuk ke lensa, masuk ke kamera body. Nah, tombol shutter ini kebuka, teman-teman. Nah, tombol shutternya itu kebuka. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, tombol shutternya kebuka, terus masuklah cahaya ke dalam sebuah film. Akhirnya terekam di dalam film tersebut, kayak gitu. Nah, ini adalah sistem kerja dari kamera analog. Nah, apa saja sih macam-macam dari kamera analog? Nah, mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat atau pernah menggunakan juga, ya, mungkin, ya. Di mana di situ ada kamera SLR, di mana single lens reflect. Terus ada TLR, twin lens reflect, dan point and shoot ataupun biasanya sering disebut dengan kamera saku. Dan juga ada kamera range finder. Nah, seperti apa kamera-kamera analog ini? Nah, akan kita bahas selanjutnya. Nah, di kamera single lens reflect. Nah, kamera single lens reflect ini sistem kerjanya secara umum sama seperti yang tadi, ya, sistem kerja kamera analog. Nah, di single lens reflect ataupun SLR ini teman-teman kamera ini menggunakan satu lensa, teman-teman. Hanya satu lensa untuk melihat sebuah objek, ya, serta mengambil gambarnya itu menggunakan satu lensa. Terus pemfokusannya, ya, pemfokusan ataupun pembesaran objek ataupun istilahnya zoom in, zoom out. Nah, itu dapat dilakukan secara manual, kayak gitu, ya, secara manual dengan cara menyesuaikan lensanya. Nah, nanti teman-teman akan jadi gini, di lensa ini ada beberapa part, yaitu, ya, komponen yang harus teman-teman perhatikan. Ada yang namanya aperture, ada yang namanya shutter, terus ada yang namanya diafragma.
aperture, diafragma, shutter speed, dan ISO kayak gitu. Nah, komponen ini yang akan teman-teman atur secara manual kayak gitu ya, untuk mendapatkan pemfokusan ataupun pembesaran objek kayak gitu. Nah, ketika kita ingin melihat sebuah objek, nah teman-teman bisa melihat menggunakan viewfinder. Nah, viewfindernya ada di balik sini teman-teman, di sini. Ini adalah viewfindernya nantinya. Ini adalah sistem, bukan sistem, tapi ini adalah kamera single lens reflex seperti itu dan bentuknya. Terus selanjutnya ada twin lens reflex. Nah, ini berbeda dengan TLR tadi teman-teman. SLR, di mana di TLR ini teman-teman itu ada dua lensa, ya, ada dua lensa yang digunakan kayak gitu ya. Jadi dua lensa ini berfungsi ya, jadi bukan hiasan kayak gitu. Tetapi dari dua lensa ini memiliki fungsi yang berbeda teman-teman, ya, memiliki fungsi yang berbeda. Jika fungsi lensa yang di bawah, ya, yang di sini itu digunakan untuk mengambil gambar, sedangkan kamera yang di atas ini teman-teman digunakan untuk melihat objek, ya, untuk melihat objek. Jadi yang bawah untuk menangkap gambar, kalau yang di atas untuk melihat objek. Nah, di mana kita melihat objeknya, mata kita itu melihatnya di mana? Untuk menampilkan citra dari objeknya itu di mana? Nah, teman-teman bisa melihat dari atas ini, teman-teman. Di atas ini, jadi ini dibuka dulu, nanti akan seperti ini munculnya. Nah, teman-teman melihatnya di sini, kayak gitu. Nah, sistem kerja dari TLR ini teman-teman, nah teman-teman bisa lihat di sini ya, gambar yang pojok kanan ya di monitor. Nah, ketika teman-teman masih belum melakukan pengambilan gambar, nah kamera atas yang bisa melihat objeknya kayak gitu ya. Jadi dipantulkan ke mirror kayak gitu ya, cermin, terus diperlihatkan di mata kita kayak gitu. Nah, ketika tombol shutter itu ditekan, ya. Nah, lensa yang bawah ini yang akan merekam. Jadi dilewatkan ke lensa yang bawah dan direkam ke sebuah film seperti itu. Nah, ini untuk ini untuk bagian-bagian pada kamera TLR teman-teman. Di mana ini shutter levelnya. Jadi ketika mau jepret, ini yang akan dijepret. Terus yang ini untuk mutar filmnya, ya, mutar-mutar filmnya. Nah, ini untuk melihat. Terus ini untuk lensa untuk menangkap, zoom in zoom out kayak gitu. Nah, ini adalah kamera TLR teman-teman. Terus selanjutnya ada kamera rangefinder. Nah, kamera rangefinder ini konsepnya itu mirip dengan jenis SLR ataupun TLR teman-teman. Nah, di mana keistimewaan ini di kamera rangefinder ini yang mungkin saat ini di kalangan artis juga banyak menggunakan kamera-kamera rangefinder ini dengan merek ya yang baik-baik juga, karena juga hasil yang dihasilkan oleh kamera rangefinder juga bagus kayak gitu. Nah, keistimewaannya apa sih kamera rangefinder ini? Itu pada mekanisme penentuan jarak yang dimiliki kayak gitu, di mana menyebabkan kamera rangefinder ini dapat menghasilkan foto yang sangat akurat teman-teman. Nah, untuk sistem kerjanya teman-teman bisa melihat di sini teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melihat kan dari sini ya, melihat terus tombol shutternya ini tinggal jepret kayak gitu. Nah, ini adalah prosesnya kayak gitu. Proses dari pengambilan gambar dari kamera rangefinder. Terus selanjutnya ada kamera point dan shoot atau biasanya disebut dengan kamera sapu. Nah, ini kamera ini mungkin di eranya itu yang sering ataupun tren ya digunakan, ataupun mungkin orang tua teman-teman itu memilikinya.
Jadi kenapa kok disebut dengan kamera saku ya karena mudah untuk dikantongi kamera-kamera model point and shoot ini kayak gitu. Dan juga untuk sistem kerjanya ya tidak sekompleks SLR ataupun TLR kayak gitu ya. Di mana di kamera point and shoot ini ataupun kamera saku itu kamera yang memang menekankan segi kemudahan dan kepraktisan kayak gitu. Ya, jadi pengguna hanya tinggal menekan tombol shutter kayak gitu ya, tinggal menekan tombol shutter. Dan kita biasanya di kamera-kamera point and shoot ini biasanya kita yang maju mundur kayak gitu. Kita yang maju mundur terus kita memfoto kayak gitu. Nah, itu adalah sistem kerja dari kamera point and shoot ataupun kamera saku kayak gitu. Nah, kita udah mempelajari tentang kamera nih, jenis-jenisnya juga. Nah, sekarang media penyimpanan sebuah kamera analog. Nah, penyimpanan media kamera analog itu ada beberapa macam, teman-teman. Ya, ada beberapa macam di mana yang pertama itu ada yang namanya film untuk kamera view ataupun large format, di mana ukurannya itu 4 kali 5 inch kali 8 kali 10 inch. Jadi ukurannya sangat besar, teman-teman. Itu kalau misalkan teman-teman di materi sebelumnya melihat kamera perkembangan kamera obscura ya, di mana itu menggunakan kamera large format kayak gitu. Nah, keuntungan menggunakan large format ini, teman-teman, untuk hasilnya ya, untuk hasilnya itu akurasinya perspektif ya, perspektif dan detailnya itu sangat tinggi kamera-kamera ini. Nah, apakah kamera film untuk large format ini itu hanya untuk kamera analog? Enggak, jawabannya. Karena juga ada yang sudah menggunakan memori yang besar juga. Ada juga kamera digital yang menggunakan large format, tetapi berbentuknya sensor kayak gitu ya. Ataupun berbentuknya digital, bukan film. Kalau yang ini film untuk analog. Jadi besar banget ukurannya. Nah, selanjutnya ada namanya film untuk kamera medium ataupun biasanya disebut medium format. Nah, ini biasanya digunakan di studio-studio kayak gitu. Misalkan teman-teman di zaman dulu ya, di zamannya mungkin ya, di zamannya itu menggunakan medium format, di mana ukuran film bisa jadi 6 kali 6 cm atau biasanya sering disebut format 120 mm kayak gitu. Terus ada juga kamera format 135. Nah, ataupun biasanya dikenal juga dengan film 35, di mana ukuran format 135 ataupun 35 mm ini dia adalah ukuran normal, standar kayak gitu ya. Dan ini format kamera ini yang format kamera yang tren ya di masanya kayak gitu, di mana ukurannya 24 kali 36 mm. Oke, mungkin kita lanjut selanjutnya ke jenis film, teman-teman. Nah, di jenis film ini, teman-teman, ada 3 jenis film yang ada di kamera analog dalam penggunaan penyimpanan medianya, media penyimpanannya seperti itu. Ada film BW, black and white, terus pastinya hasilnya film negatif hitam putih seperti contoh gambar yang di atas ini. Terus ada film negatif warna, ini yang yang sering digunakan. Kalau di studio juga menggunakan yang warna negatif warna ini kayak gitu. Ini terus ada juga film positif ataupun bisa disebut dengan film slide. Nah, ini gambarnya udah filmnya itu udah bentuknya berwarna kayak gitu ya. Udah hasilnya udah berbentuk warna kayak gitu. Nah, tapi untuk film positif ataupun film slide ini ada beberapa perhitungan kayak gitu ya, gimana pastinya lebih mahal dan rawan exposure. Nah, rawan exposure ini yang harus diperhatikan ketika teman-teman
menggunakan kamera analog dan menggunakan film positif untuk media penyimpanannya. Nah, itu aja teman-teman untuk sesi kedua tentang kamera analog. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman. Kita akan lanjut di sesi ketiga teman-teman. See ya.